Ketakutan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru, sejumlah pihak meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi PTM 100% yang digelar di sekolah pasca ditutupnya 10 sekolah akibat adanya penularan COVID-19. Menkes menyatakan aktivitas di sekolah bergantung pada level PPKM sebuah daerah dan tingkat vaksinasi yang telah dicapai, di mana DKI Jakarta saat ini berada di PPKM level 2. Kami bahas pagi ini dengan Tagar Rajagah, Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan juga Hotmar Sinaga, juru bicara Forum Orang Tua Murid. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas Aldi. Salam sehat ya. Saya ke Pak Taga terlebih dahulu. Pak Taga, sejauh ini bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap PTM 100% di DKI Jakarta? Baik, secara umum pelaksanaan PTM di DKI Jakarta berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun kita ketahui ada 39 sekolah yang siswanya terpapar atau gurunya. Jadi rinciannya itu 62 dari siswa, 2 dari guru, 3 dari Tendik. Dibanding dengan jumlah yang ada di PTM DKI itu ada 10.947 sekolah yang melaksanakan PTM dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan muridnya juga cukup signifikan besar. Murid yang melaksanakan PTM ya, data kami menunjukkan ada 1.370.225. Artinya secara keseluruhan karena memang kita sesuai dengan SKB 4 Menteri dan PTM terbatas yaitu SK Kepala Dinas nomor 1363 ketika pada situasi atau wilayah PPKM level 1 atau 2 kita bisa menerapkan PTM 100%. Oke, jadi di DKI itu bukan hanya semua sekolah tapi juga semua siswa dan guru. Perbandingan atau rasio sekolah, silakan secara dilanjutkan. Umum pelaksanaannya memang ada beberapa titik-titik tertentu yang masih ada kerumunan terutama pada saat pengantaran di awal dari orang tua. Kemudian juga di sekolah pinggiran terutama ya masih ada pedagang-pedagang dadakan yang berdagang di depan sekolah. Ini juga perlu bantuan dari para bapak-bapak dari Satpol PP. Kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP minggu lalu dan mulai bergerak untuk membantu menguraikan kerumunan tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Hotmar. Selanjutnya Pak Hotmar, ini dikatakan oleh Pak Taga tadi bahwa perbandingan bisa dikatakan dengan rasio sekolah yang terpapar dengan sekolah yang saat ini masih menjalankan PTM dengan aman. Ini jauh lebih banyak sekolah yang menjalankan PTM dengan aman. Tapi rekomendasi, kekhawatiran yang saat ini mungkin dihadapi oleh Forum Orang Tua Murid sebetulnya bagaimana di tengah PTM yang masih berlangsung 100% ini? Baik Pak, jadi begini, minggu pertama kita orang tua sangat senang bahwa PTM bisa dimulai, tapi minggu kedua, minggu lalu sudah 700-an Pak Jakarta. Coba Pak Taga bayangkan sebagai orang tua, kita pagi-pagi antar anak, seakan-akan kita mengantar anak ke tempat yang gelap dan penuh bahaya. Karena nggak ada yang tahu siapa yang sudah terinfeksi Pak. Sekali lagi, kita mendukung PTM kalau kondisi normal. Kita juga kasihan anak-anak sudah hampir 2 tahun di rumah terus. Tapi itulah kondisi yang ada. Dan dari dinas dan juga dari Wagub selalu bilang bahwa anak-anak tidak terinfeksi di sekolah. Ini saya pikir sesuatu yang tidak masuk akal. Cobalah anak itu, tapi kan dia datang ke sekolah. Dan siapa yang bisa jamin di sekolah tidak ada yang tertular? Jadi rekomendasi dari Forum Orang Tua Murid bagaimana Pak Hotmar? Apalagi kemarin sudah 1.000 lebih Pak. Kalau kita lihat di negara lain, coba New Zealand 1 aja orang terinfeksi lockdown seluruh negara. Saya nggak bilang kita mau lockdown, enggak. Cuma kita bandingkan Pak betapa mereka begitu serius. Kita selalu masih sekian. Bapak bilang tadi kan sebagian besar tidak ada masalah. Memang apa kita mesti tunggu masalah Pak? Tunggu anak-anak kita terpapar baru berhenti. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh Pak. Oke Pak Hotmar, jadi saat ini rekomendasi yang diinginkan, yang dianjurkan oleh Forum Orang Tua Murid untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar lebih tepatnya, ini bagaimana? Ya kembali ke PJJ aja Pak, karena memang udah 1.000 itu banyak Pak, bukan sedikit. Jadi kita jangan berpikir cuma memang sebagian besar tidak ada masalah. Mungkin cuma 40-an yang ada masalah ya dari puluhan ribu sekolah.
Tapi kan 1.000 ini bisa kemana-mana, Pak. Oke. Oke lah petugas bandara yang kena mungkin di Jakarta. Tapi kan dia punya anak ke sekolah. Jadi sekali lagi Pak, kita harus utamakan keselamatan anak-anak kita. Bayangkan kalau kita antar anak ke sekolah terus dia terpapar, ada rasa bersalah berlipat-lipat Pak. Betul. Jadi forum Kalau orang saya tua sebagai murid. orang tua nggak bisa. Jadi forum orang tua melindungi murid yang anak. diwakili Anak-anak oleh ini Pak Hotmar terpaksa. ini. Baik, jadi forum orang tua murid yang diwakili Pak Hotmar ini merekomendasikan bahwa kegiatan belajar mengajar kembali ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana Pak Taga, silakan menanggapi. Baik, terima kasih Pak Hotmar. Pertanyaan bagus sekali pernyataannya. Yang jelas saya bicara ini berdasarkan data Pak Hotmar ya, data. Contoh kasus SMA 71. Itu tanggal 3 Januari anak itu masuk sekolah. Yang waktu itu pembagian rapor. Tanggal 4 dan seterusnya tidak masuk, ternyata seminggu kemudian COVID. Pertanyaannya itu penyebaran dari mana? Artinya kita tidak berdebat untuk soal itu bukan. Kita yang sampaikan, jangan sampai nanti ada persepsi yang salah gitu, bahwa sekolah itu seakan-akan menjadi tempat penyebaran. Tidak sama sekali, kita ingin sampaikan, itu anak kita semua. Anak-anak bangsa kita perlu lindungi. Cuma perlu diingat dari sisi pendidikan, dan juga kita bukan karena berdasar. SKB 4 Menteri masih mengamanatkan gitu Pak. Ketika kalau misalkan harus ditutup, kita kan harus berawal dengan SKB 4 Menteri. Mungkin sebaiknya silakan coba sampaikan ke kementerian bahwa kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi provinsi. Kalau DKI kita atur sendiri tanpa ada rekomendasi atau rujukan dari regulasi yang tertinggi, nanti disalahkan lagi dari sisi pemerintah pusat. Kenapa? Kita sudah analisa Pak Hotmar, learning loss sudah terjadi di anak kita. Apa itu learning loss itu? Umum kita bahas sering dengar kalimat itu. Konkretnya, anak kelas 2 Pak, kelas 2, saya kan udah 3 minggu di sekolah-sekolah, di SD, saya monitoring. Itu sampai tidak bisa baca Pak. Padahal nilainya selalu terus, 80, 90. Ada apa itu sebenarnya? Ini bicara pendidikan Pak ya. Tetap saya harus kita utamakan. Kita bukan ingin menjerumuskan anak kita, bukan. Apalagi sampai pernyataannya membawa ke lembah yang gelap. Saya pikir ini terlalu besar sekali. Terlalu artinya tolong dikoreksi itu Pak. Ini sekolahan bukan tempat yang tidak terkontrol. Sekolahan itu adalah tempat yang kita awasi secara betul. Dinas Kesehatan mengawasi, kita mengawasi. Baik. Gitu. Artinya ini mohon juga mengerti bahwa kita di Dinas Pendidikan ingin menyelamatkan anak bangsa gitu. Ditakutkan. Kalau toh ada yang tidak kurang pas, tidak apa-apa Pak. DKI merelaksasi, DKI beri keluasan. Walaupun SKB-nya tidak ada pilihan loh Mas Aldi. SKB-nya 1, PTM semuanya. Tapi DKI tidak. Ketika misalkan ada anak saya masih khawatir nih. Tidak apa-apa PJ, dilayani Pak. Dilayani oleh guru-guru kita. Jadi ini bagian yang perlu saya sampaikan di forum ini supaya tidak ada improvisasi gitu. Ini Mas Aldi. Baik, Pak Hotmar, bagaimana? Ini kan kalau melihat situasi PPKM di DKI Jakarta saat ini level 2 ya. Kemudian juga tadi Pak Taga menyampaikan beberapa poin yang sebetulnya memang kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pendidikan Satgas COVID-19 yang ada di sekolah ini menjamin sebetulnya bagaimana keamanan anak-anak untuk belajar secara aman pada saat PTM digelar. Bagaimana sebetulnya pihak orang tua siswa menanggapi hal ini? Begini Pak, jadi siapa yang bisa menjamin? Jadi lihat aja, Presiden aja anjurkan supaya work from home. Menko Maritim bilang kantor 50%. Sementara anak-anak kita belajar 100%. Bapak-bapak tahu nggak, SMA negeri itu satu kelas 40 orang. Kantor, saya pernah bekerja di kantor puluhan tahun. Ruangan sebesar itu paling 10 orang kita di kantor. Ini 40 orang, jarak cuma 30 cm anak dengan anak. Sementara prokes kita bilang minimal 1,5 meter. Pak Taga, saya ngerti, saya juga ngerti karena COVID ini ada kerugian, learning loss namanya. Tapi kan kalau kondisi terpaksa ya mau nggak mau Pak harus berhenti. Bukan saya nentang PTM, saya senang Pak anak saya bisa belajar langsung, ketemu guru, ketemu teman. Tapi kondisi realnya kita nggak bisa bantah, nggak bisa jamin. Dan satu lagi Pak, Disdik dan juga Wagub selalu bilang, ini kita harus tunduk ke keputusan SKB 4 Menteri. Setahu saya, kita kan bukan sekali 2 kali ada masalah di pendidikan di DKI. 2 tahun lalu ketika pertama kali seleksi masuk murid PPDB itu harus
umur seleksinya, kita kan sudah kemana-mana, ke DPR, ke Menteri Pendidikan, DPRD, ke KPI, semua otoritas terakhir di gubernur, Pak. Kata kita ke DPR, karena otoritas daerah itu kan punya otonomi. Pak, udah 1.000 lebih Pak Jakarta, Pak. Jadi itu Pak, concern saya anak-anak ini biar aman dari penyakit itu aja Pak. Kalau dengan saat ini sistem yang dilakukan di sekolah-sekolah, begitu ada kemudian pilihan hybrid, ada juga pilihan orang tua untuk boleh tidak mengizinkan anaknya datang ke sekolah karena masih ada kekhawatiran penyebaran COVID-19 di sana, bagaimana Pak? Nah itu kan bukan orang tua yang memutuskan Pak. Masa kita putuskan anak kita belajar sendiri PJJ, kan nggak mungkin. Kalau anak kita bilang kamu nggak usah di rumah aja. Siapa yang melayani dia, mengajar dia? Kan nggak ada. Baik, Kan itu keputusan dari Dinas Pendidikan, Pak. Kami orang tua mana bisa memutuskan. Baik, saya ke Pak Taga kalau begitu. Pak Taga, ini kan memang menjadi salah satu concern yang sangat mengkhawatirkan ya, learning loss yang bisa saja terjadi akibat bertahun-tahun anak harus belajar di rumah tanpa pendampingan, mungkin beberapa anak mendapat pendampingan yang tidak sebaik anak-anak lainnya begitu. Sebetulnya kalau bicara soal kurikulum sendiri, kita melihat yang dilakukan pada saat pembatasan sosial begitu saat ini karena masih dalam pandemi COVID-19. Bagaimana sih potensi learning loss ini sendiri di siswa-siswa sekolah kita dan bagaimana kita bisa menakar learning loss ini tidak akan terlalu banyak, tapi juga kesehatan anak-anak ini bisa tetap dijaga begitu melalui protokol kesehatan, kegiatan belajar mengajar yang aman di sekolah. Ya, sebelum saya jawab Mas Aldi, tadi Pak Hotmar bilang Pak Presiden, Pak Luhut bilang ada WFH. Artinya justru harusnya Pak Presiden ngomong ke SKP 4 Menteri itu. Jangan dibuat 100%. Dinas Pendidikan DKI Jakarta buat 100% karena ada SKP 4 Menteri, Pak. Gitu loh. Ini kita konsisten dengan aturan. Bukan maunya Dinas Pendidikan, Pak. Bukan. Ada SKP 4 Menterinya. Jadi Pak Hotmar silakan ngomong Pak Luhut atau SKP 4 Menteri silakan itu. Terkait dengan loss learning, bukan khawatir, udah terjadi Mas Aldi. Sudah terjadi loss learning itu. Jadi boleh, karena saya 3 minggu ke sekolah terus, saya telusuri. Bagaimana anak hanya dapat nilai saja tanpa menguasai kurikulum yang ada di sekolah. Nah makanya dengan seperti ini, di awal ada namanya tes diagnostik Pak. Guru-guru itu ngecek keterserapan kurikulumnya. Supaya bisa dibantu bagaimana ngecek ketersediaan itu. Satu. Yang kedua, kita pantau betul namanya prokes itu di sekolah. Karena kita tidak ingin belajar juga ada masalah untuk kesehatan. Kalau kejaminan nggak bisa, memang betul. Saya setuju dengan Pak Hotman. Tidak ada jaminan. Kenapa? Jangankan di sekolah. Di mana bisa terjadi. Tapi yang kedua, hal yang terbatas hanya 6 jam pelajaran, anaknya lebih banyak di luar sekolah. Lebih banyak di dalam awalnya di masyarakat atau di rumah. Ini kita perlu sama-sama kita awasi, sama-sama kita concern untuk bisa saling melindungi anak kita. Makanya saya sampaikan, kita sudah lakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk membantu kita manakala kita pulang dari sekolah itu langsung diarahkan ke rumah. Hal ini saya akan langsung tanyakan ke Pak Hotmar. Pak Taga, Pak Hotmar, bagaimana tadi pernyataan terkait penyebaran COVID-19 di anak-anak ini banyak terjadi pada saat keluar dari sekolah. Karena di sekolah ada Satgas COVID-19, di sana ada guru-guru yang memastikan protokol kesehatan itu diselenggarakan dengan tepat. Bagaimana kemudian tracing orang tua ini selepas anak pulang dari sekolah, menjaga anak dari sekolah benar-benar langsung pulang ke rumah begitu. Tidak main kemana-mana dulu, tidak berkumpul terlebih dahulu yang kemudian menyebabkan adanya potensi penyebaran virus sendiri, Pak. Saya ngerti Pak, anak-anak memang waktunya sebagian besar di luar sekolah. Oke lah, taruhlah 100% benar anak-anak tertular di luar sekolah. Nah kalau dia tertular di luar sekolah, kan dia datang ke sekolah Pak. Siapa yang tahu, siapa yang sudah tertular, siapa yang belum. Kan masalahnya kan, makanya tadi Pak Taga, maaf saya bilang, mengantar ke tempat gelap itu mungkin terlalu berlebihan, maksud saya gelap dalam arti kita nggak tahu nih siapa, ada atau tidak anak yang sudah terpapar COVID. Kita antar anak kita ke tempat yang seperti itu penuh bahaya. Itu maksud saya Pak. Mau tertular di Afrika pun kalau dia datang ke sekolah kan tetap bahaya Pak. Tapi sudah. Jangankan di luar rumah tertular. Dari manapun, masalahnya kan dia datang ke sekolah. Sudah ketatnya tracking treatment pemerintah, kemudian juga vaksinasi di DKI Jakarta yang sudah level 1 sudah
dosis 1 sudah lebih dari 100%, begitu dosis 2 sudah sekitar 75%, gitu. Apakah ini tidak membuat kemudian orang tua lebih memberikan keyakinan, begitu, kepercayaan untuk mengantarkan anaknya untuk belajar ke sekolah? Begini, anak saya sudah 2 kali vaksin juga, tapi coba Pak, kalau ada satu anak terpapar di sekolah, anak ini kan menularkan ke keluarganya. Tidak semua orang bisa isolasi mandiri di rumah. Ada orang yang mungkin kamarnya cuma ada 2. Baik. Bayangkan Pak, anak SMP atau SMA kalau dia harus isolasi dibawa ke Wisma Atlet, betapa repotnya. Dia nggak bisa mandiri di sana, di rumah nggak bisa. Kita harus pikirkan sampai ke sana, Pak. Sekali lagi, maksud saya jangan tunggu sampai angkanya 100.000 baru kita mulai untuk PJJ. Coba dimulai, Pak Taga jangan salah mengkritik. Kalau boleh saya mau katakan, saya di pihak Pak Taga ini sekarang. Masalah kita sama, Pak. Saya mau dukung Bapak. Tapi kondisi real seperti ini, Pak. Nyawa, kalau boleh bilang nyawa yang kita jaga. Karena sekalipun dibilang Omikron itu gejalanya tidak terlalu berat, ternyata ada juga yang meninggal. Baik, baik. Saya langsung ke Pak Taga untuk pertanyaan terakhir. Pak Taga, ini sambil kita menunggu ya bagaimana rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta. Anda sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, apa kemudian yang akan disampaikan kepada orang tua murid terkait PTM yang masih sampai saat ini diselenggarakan 100%, Pak? Mas Aldi, saya humas bukan kepala dinas ya. Kabid Humas maksud saya. Humas. Baik, saya ralat ya Pak. Saya ralat Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Humas Dinas Pendidikan. Baik, begini. Saya senang dengan Pak Hotmar ini ya. Begitu sangat sayang sama anak-anak. Saya pun demikian Pak. Saya juga punya anak Pak Hotmar, anak SMP. Anak saya yang kecil SMP. Tapi saya ikhlaskan untuk dia bisa PTM. Kenapa? Saya melihat hari-hari anak saya di rumah Pak, tanpa berteman, tanpa apa, hampir 2 tahun lebih. Dari mulai masuk sekolah SMP, baru ketemu kemarin seminggu Pak. Artinya, cuma saya ingin pesan ke anak saya, nak tolong jaga kesehatan, prokes kamu ketatkan, kamu nggak boleh pinjam alat yang lain, ya artinya. Artinya apa? Kami pun sama, saya bagian dari orang tua seperti Pak Hotmar, bahkan anak saya lebih kecil, walaupun bukan anak SMA ya. Nah, kalau saya lebih rentan sebenarnya, tapi udah vaksin dosis 2 Pak, karena udah kelas 8. Nah, oleh karenanya saya himbau bagi orang tua yang masih khawatir, tidak masalah, kita hargai. Pak Hotmar izin kalau ada sekolah yang tidak melayani PJJ untuk beberapa anak yang ingin PJJ, laporkan ke dinas Pak. Kita akan coba berikan pembinaan. Kenapa? Kita sudah berkomitmen dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub, dan Kepala Dinas Pendidikan bahwa pelayanan itu harus kalau ada orang tua, ada anak yang masih khawatir, untuk PTM kita layani. Itu satu. Yang kedua, saya juga tidak ingin ini bertambah. Saya berharap dia akan makin turun, makin surut, tidak ada lagi COVID. Cuma kita tidak bisa menjamin apakah kapan turunnya. Tetapi memang memberikan kebijakan PTM menjadi 50% kah, atau seperti 2021, ini memang ada ada regulasinya Pak Hotmar. Ada satu klausul ketika di PPKM level 3, kita sudah siapkan Pak Hotmar mitigasinya. Kita tidak akan PTM 100%, seperti halnya 2021 kita akan hanya separuh, Senin, Rabu, Jumat belajarnya, kemudian belajarnya 4 jam, dan pembelajarannya dengan blended learning. Kita tidak berharap demikian parahnya, tapi kalau memang PPKM DKI naik dari 4, total semuanya Pak. Kenapa? Kalau kita sekarang mempejakan semua Pak Hotmar, ini sekali lagi mohon maaf, kita kan ada di birokrasi, kita ada regulasi yang di atasnya, gitu. Mungkin kalau regulasi di atasnya disesuaikan, wah kita akan sangat rugi dan sangat buat kita menyayangi anak kita. Oke, Pak Taga. Gitu, Pak Aldi. Baik, Pak Taga, kita nantikan ya. Nanti bagaimana evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pembelajaran tatap muka 100% ini di DKI. Terima kasih untuk sementara, semoga pembelajaran tatap muka yang saat ini diselenggarakan di DKI Jakarta bisa memberikan pendidikan yang maksimal begitu ya, mencegah learning loss tadi yang sempat disampaikan. Terima kasih Pak Taga Rajagah, Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan juga Bapak Hotmar Sinaga, juru bicara Forum Orang Tua Murid, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat. Ya, terima kasih Pak Taga. Ya, Pak sehat ya.